Jika Anda ingin meningkatkan lalu lintas organik situs web Anda tidak dapat mengabaikan pentingnya membangun tautan. Google mengkonfirmasi kembali pada tahun 2016 bahwa backlink adalah salah satu dari 3 faktor peringkat teratas, bersama konten dan RankBrain. Membangun tautan adalah taktik SEO yang kuat, dan tautan yang tepat dapat meningkatkan peringkat dan visibilitas organik Anda. Namun, mendapatkan backlink tidaklah mudah. Setidaknya bukan saat Anda menggunakan taktik yang tidak melanggar pedoman webmaster Google. Beberapa LSM memilih untuk menggunakan taktik terhadap pedoman ini untuk mempercepat pertumbuhan organik situs web mereka, termasuk menggunakan jaringan blog pribadi, PBN. Dalam panduan ini, kita akan menyelam jauh ke dalam taktik membangun tautan kontroversial ini dan membahas beberapa mitos umum di sekitarnya, khususnya melihat, apa itu jaringan blog pribadi? PBN melanggar pedoman kualitas webmaster Google. Risiko yang terkait dengan jaringan blog pribadi. Mengapa beberapa CEO masih menggunakan jaringan blog pribadi? Mendebunking mitos putar PBN. 1. Tautan jaringan blog pribadi tidak akan membantu Anda peringkat. 2. Google dapat dengan mudah mengidentifikasi jaringan blog pribadi. 3. Tautan berbayar sering berasal dari jaringan blog pribadi. 4. Ada perbedaan antara jaringan blog publik dan jaringan blog pribadi. 5. Jika kita memiliki beberapa situs yang saling terhubung, apakah itu PBN? Apa yang harus Anda lakukan jika situs web Anda memiliki tautan dari PBN? Apa itu jaringan blog pribadi? Jaringan blog pribadi, PBN, adalah jaringan situs web yang menempatkan sejumlah besar tautan ke situs web lain. Jaringan tautan ini terdiri dari tautan berkualitas rendah yang dirancang untuk memanipulasi peringkat mesin pencari. SEO yang memilih menggunakan PBN untuk membangun tautan biasanya menggunakan taktik ini sebagai cara untuk berada dalam kontrol penuh dari upaya membangun tautan mereka. Taktik membangun tautan topi putih lainnya seperti PR digital, bangunan tautan rusak, atau membangun tautan sumber daya melibatkan pihak ketiga yang secara editorial menempatkan tautan, dan SEO atau webmaster tidak selalu dapat mengontrol dari mana tautan tersebut berasal. Untuk alasan ini, PBN sering dibangun menggunakan domain yang kedaluarsa. Domain kedaluarsa ini dulunya memiliki situs yang telah mendapatkan tautan dan telah membangun beberapa tingkat otoritas di mata mesin pencari. Domain yang kedaluarsa ini dibeli dan diubah menjadi situs yang merupakan bagian dari jaringan blog pribadi, biasanya memiliki konten baru yang ditambahkan sehingga link keluar melewati pagerang. SEO topi hitam yang menggunakan taktik ini cenderung berusaha keras untuk mencegah Google mengidentifikasi bahwa situs mereka adalah bagian dari jaringan atau menemukan jejak apapun di antara mereka, termasuk hosting dengan penyedia hosting yang berbeda. Mendaftarkan domain dengan pendaftar yang berbeda. Menggunakan ekstensi domain yang berbeda. Menggunakan tema atau tata letak yang berbeda. Membuat konten yang tidak ditautkan ke situs uang dalam upaya menyamarkan postingan yang melakukan. Sementara situs PBN sering dibicarakan sebagai bagian dari jaringan, tujuannya adalah bahwa mereka tampaknya menjadi situs independen. Pikirkan saja dengan cara ini, daripada mendapatkan tautan, memiliki jaringan blog pribadi berarti Anda dapat menempatkan tautan ke situs Anda, dengan teks jangkar yang tepat yang ingin Anda gunakan kapanpun Anda mau, dan ke halaman manapun yang perlu dipromosikan. Semua ini terdengar bagus kan? Salah. PBN adalah pelanggaran yang jelas terhadap pedoman kualitas webmaster Google dan dapat mengakibatkan situs Anda dikenai sanksi. Untuk alasan ini, itu bukan taktik yang kami sarankan atau rekomend. PBN melanggar pedoman kualitas webmaster Google. Menggunakan PBN bukanlah taktik membangun tautan yang direkomendasikan. Jika kita melihat pedoman skema tautan Google, kita dapat melihat bahwa tautan apapun yang dimaksudkan untuk memanipulasi pagerang atau peringkat situs di hasil penelusuran Google dapat dianggap sebagai bagian dari skema tautan dan pelanggaran terhadap pedoman webmaster Google. Ini termasuk perilaku apapun yang memanipulasi link ke situs Anda atau tautan keluar dari situs Anda. Jaringan blog pribadi jelas termasuk dalam hal ini, karena tautan yang berasal dari situs tersebut dimaksudkan untuk memanipulasi hasil pencarian Google. Tautan ini tidak diperoleh, lebih tepatnya ditempatkan oleh seseorang yang bertindak atas nama situs. Masalah utamanya adalah bahwa PBN digunakan sebagai cara untuk menipu sistem.
Jika kami terus membaca pedoman ini, kami melihat bahwa cara terbaik untuk mendapatkan situs lain untuk membuat tautan berkualitas tinggi dan relevan dengan Anda adalah dengan membuat konten unik dan relevan yang secara alami dapat memperoleh popularitas di komunitas internet. Membuat konten yang baik terbayar, tautan biasanya merupakan suara editorial yang diberikan oleh pilihan, dan semakin banyak konten yang Anda miliki, semakin besar peluang orang lain akan menemukan konten itu berharga bagi pembaca mereka dan menautkannya. Tautan PBN bukan tautan editorial yang ditempatkan sebagai hasil dari konten hebat. Mereka hanya cara untuk secara artifisial buatan berdampak pada peringkat pencarian, dan itu bukan sesuatu yang akan bekerja dalam risiko yang terkait dengan jaringan blog pribadi. Lantas, jika tautan PBN merupakan pelanggaran terhadap pedoman Google, apa saja risikonya? Kita dapat memecah ini menjadi dua skenario utama. 1. Situs Anda dikenai sanksi kehilangan peringkat biasanya, dalam kasus yang paling signifikan di mana penggunaan taktik membangun tautan manipulatif berlebihan, ada kemungkinan situs Anda dapat dikenai sanksi dan dipukul dengan tindakan manual. Tapi apa ini? Membaca pedoman Google tentang hal ini, kita dapat melihat bahwa Google mengeluarkan tindakan manual terhadap situs ketika pengulas manusia di Google telah menentukan bahwa halaman di situs tidak mematuhi pedoman kualitas webmaster Google. Sebagian besar tindakan manual mengatasi upaya untuk memanipulasi indeks pencarian kami. Sebagian besar masalah yang dilaporkan di sini akan mengakibatkan halaman atau situs diberi peringkat lebih rendah atau dihilangkan dari hasil pencarian tanpa indikasi visual kepada pengguna. Singkatnya, jika situs Anda menerima tindakan manual, ini akan menghasilkan peringkat yang lebih rendah baik untuk halaman tertentu atau seluruh situs. Dalam contoh yang paling ekstrim, tindakan manual dapat melihat seluruh situs Anda dihapus dari indeks. Paling umum, jika tautan adalah penyebab tindakan, ini akan memicu satu untuk tautan tidak wajar ke situs Anda. Anda dapat mempelajarinya lebih lanjut di video Google di bawah ini. Untuk memulihkan dari tindakan manual, Anda harus memperbaiki masalah, menghapus tautan atau mengirimkan file yang tidak mengingkari, dan mengajukan permintaan pertimbangan ulang. Bahkan jika ini berhasil, tidak mungkin peringkat Anda akan kembali ke posisi mereka sebelumnya, mengingat bahwa tautan yang tidak wajar secara artificial menonjolkan mereka. Tautan yang tidak wajar juga dapat memicu penyesuaian algoritmik, di mana algoritma mendeteksi bahwa tautan tidak boleh berkontribusi terhadap peringkat situs. Dalam kebanyakan kasus, terutama pada tahun 2020, kemungkinan besar tautan diabaikan oleh algoritma daripada secara langsung menghasilkan penyesuaian algoritmik. Sebelumnya, filter penguin Google disegarkan secara berkala dan berkontribusi pada situs yang kehilangan peringkat sebagai akibat dari tautan yang tidak wajar. Pada penguin 4.0, ini 2. Tautan diabaikan. Bagi sebagian besar CEO yang menggunakan jaringan blog pribadi, kenyataannya adalah bahwa tautan yang dianggap tidak wajar oleh algoritma Google cenderung diabaikan, daripada memicu tindakan manual. Saat ini, tindakan manual biasanya hanya terlihat ketika ada penggunaan taktik manipulatif yang berlebihan yang memicu peninjauan situs oleh tim spam web Google. Tetapi apa artinya jika Google mengabaikan tautan yang menunjuk ke situs Anda? Singkatnya, itu berarti mereka sama sekali tidak memiliki dampak pada peringkat. John Mueller dari Google sebelumnya telah mengkonfirmasi bahwa mereka mengabaikan tautan yang tidak mungkin alami. Dan jangan lupa bahwa Google sekarang memiliki data dari sejumlah besar file yang tidak mengingkari. Selama bertahun-tahun sekarang, CEO telah membantu mesin pencari lebih memahami sumber tautan yang tidak wajar. Jika tautan tidak berdampak pada peringkat, baik secara positif atau negatif, sumber daya yang dialokasikan untuk membangun ini, waktu dan atau uang, secara efektif terbuang sia-sia. Tidak ada yang ingin menyadari bahwa mengapa beberapa CEO masih menggunakan jaringan blog pribadi? Anda mungkin bertanya-tanya mengapa beberapa CEO masih menggunakan jaringan blog pribadi sebagai cara untuk membangun tautan, mengingat risiko yang terkait dengan taktik ini. Ini dapat dipecah menjadi dua alasan. 1. Mendapatkan tautan sulit dan tidak dapat diprediksi. Mendapatkan tautan berkualitas itu sulit, butuh waktu, dan hasilnya tidak dijamin. Taktik yang menghasilkan kualitas dan tautan otoritatif biasanya diperoleh menggunakan penjangkauan email bersama dengan PR digital, bangunan tautan rusak, reklamasi tautan,
pembangunan tautan sumber daya, atau teknik serupa lainnya. Singkatnya, satu hal yang semua memiliki kesamaan adalah bahwa mereka melibatkan menjangkau jurnalis atau webmaster yang relevan dan mencoba meyakinkan mereka untuk menautkan ke konten Anda. Taktik ini adalah tentang meningkatkan kesadaran akan sepotong konten dan berharap bahwa penerima cukup menyukainya untuk menautkannya dari konten baru atau yang sudah ada. Tetapi ini sendiri berarti bahwa hasilnya tidak dapat diprediksi. Bahkan upaya terbaik tidak dapat menjamin untuk mengembalikan sejumlah tautan yang ditetapkan per bulan atau kuartal. Menggunakan PBN, di sisi lain, berarti ada lebih banyak kontrol yang harus dilakukan sehubungan dengan pengurangan ketidakpastian. 2. Keinginan untuk mengontrol dan memanipulasi ancor teks. Mundur 10 tahun, dan sebagian besar LSM membangun tautan teks jangkar yang sama persis. Anda lihat, teks jangkar tautan digunakan sebagai indikasi topik halaman target, dan SEO berpikir bahwa algoritma dapat dimanipulasi dengan cara ini. Dalam banyak hal, algoritma Penguin menghentikan ini, tetapi masih ada LSM yang ingin mengontrol teks jangkar profil tautan mereka. Dapatkan tautan secara editorial, dan Anda akan menemukan bahwa jurnalis dan webmaster secara alami terhubung dengan teks jangkar seperti. Jauh lebih kecil kemungkinannya bahwa kata kunci yang Anda targetkan adalah teks jangkar. Seperti yang diberikan sebagai contoh dalam panduan skema tautan Google, sama persis dengan teks jangkar. Jaringan blog pribadi memungkinkan kontrol untuk memiliki lebih dari teks jangkar yang digunakan, dengan beberapa menggunakan ini untuk memanipulasi mitos putar PBN. Terlepas dari risiko yang terkait, masih ada banyak kebingungan di sekitar PBN, dengan sering menjadi pembahasan topik hangat di antara komunitas SEO. Di bawah ini, kami mendebung 5 mitos PBN umum. 1. Tautan jaringan blog pribadi tidak akan membantu Anda peringkat. Meskipun tautan dari jaringan blog pribadi melanggar pedoman kualitas webmaster Google, ini tidak selalu berarti bahwa mereka tidak akan membantu Anda untuk peringkat. Sebenarnya, ada kemungkinan bahwa mereka akan membantu Anda untuk meningkatkan peringkat situs Anda. Tetapi ini kemungkinan hanya sementara. Membangun tautan menggunakan PBN berisiko, dan dalam skenario terburuk, peringkat Anda akan turun. Tapi jangan lupa bahwa banyak faktor yang diperhitungkan untuk menentukan berat tautan. Ini lebih merupakan kasus bahwa tautan ini tidak akan membantu Anda untuk peringkat dalam jangka panjang. Mereka mungkin secara artificial meningkatkan peringkat Anda untuk sementara waktu. Namun, segera setelah algoritma, atau pengulas manual, mendeteksi aktivitas yang tidak wajar, kemungkinan Anda akan melihat penurunan visibilitas situs Anda. 2. Google dapat dengan mudah mengidentifikasi jaringan blog pribadi. Ada beberapa cara agar Google dapat mengidentifikasi jaringan blog pribadi, namun, algoritma terutama mencari jejak kaki di seluruh situs yang mungkin termasuk dalam sekelompok situs. Dalam beberapa kasus, jaringan yang disatukan dengan buruk mudah ditemukan berdasarkan hal-hal seperti alamat IP bersama, konten duplikat, atau pemilik domain yang sama. Meskipun, CEO yang membangun jaringan blog pribadi sepenuhnya menyadari apa yang dapat membuat jejak kaki dan bekerja untuk mencegah hal ini sebanyak mungkin. Namun, salah satu jejak kaki yang sering terlupakan adalah ketika sekelompok situs semua menautkan ke domain yang sama. Ketika kita berbicara tentang mengidentifikasi tautan yang tidak wajar, ini sering menjadi indikator utama. Ketika sekelompok tautan sebagian besar menggunakan teks jangkar komersial, dan mereka berasal dari konten yang relatif tipis atau sangat tidak relevan, menjadi lebih mudah untuk mengidentifikasi mereka sebagai bagian dari PBN. 3. Tautan berbayar sering berasal dari jaringan blog pribadi. Sangat mudah untuk membingungkan tautan berbayar dan jaringan blog pribadi yang sama, tetapi tidak. Kami bekerja di dunia di mana banyak blogger secara terbuka menjual tautan atau posting bersponsor, tetapi itu tidak berarti bahwa ini adalah situs PBN. Banyak penjual tautan yang menjual tautan di jaringan blog pribadi, dan beberapa layanan yang sering ditandai sebagai posting tamu kadang-kadang berakhir menjadi jenis tautan ini. Yang mengatakan, semua tautan berbayar harus ditandai baik dengan atribut rel sama dengan nofollow, atau rel sama dengan disponsori terlepas dari sumbernya. Hanya karena mereka disponsori atau tautan berbayar tidak selalu berarti bahwa mereka berasal dari PBN. 4. Ada perbedaan antara jaringan blog publik dan jaringan blog pribadi. Meskipun konsepnya tetap sama,
Anda mungkin mendengar jaringan blog pribadi dan jaringan blog publik dibahas. Ini adalah kedua grup situs yang digunakan terutama untuk menempatkan tautan, tetapi ada satu perbedaan utama. Jaringan blog pribadi sejati hanya itu, ini pribadi. Seringkali disamarkan dengan baik oleh pemilik dengan sedikit dalam hal jejak kaki. Tautan ini tidak akan dijual dan digunakan untuk situs pemiliknya sendiri. Di sisi lain, jika tautan dijual, kami semua telah menerima daftar situs dengan daftar harga yang terlampir di LinkedIn atau melalui email tanpa memintanya, secara terbuka. Ini tidak bersifat pribadi sama sekali. Mereka jaringan blog publik. Namun, kunci takeaway adalah bahwa risiko yang terkait dengan jaringan blog publik bahkan lebih besar daripada jaringan blog pribadi. 5. Jika kita memiliki beberapa situs yang saling terhubung, apakah itu PBN? Tidak jarang bisnis memiliki lebih dari satu situs web dan menautkan satu sama lain. Ini tidak, sebagian besar, tidak wajar, dan ini tidak membentuk PBN. Banyak perusahaan menjalankan lebih dari satu situs web, dan wajar jika ingin memastikan bahwa pengunjung menemukan situs web Anda yang lain. Seringkali, tautan ini ditempatkan di footer. Tidak perlu khawatir tentang hal ini atau kebutuhan untuk berhenti menghubungkan antara properti Anda, selama itu alami dan tidak dilakukan dengan cara yang manipulatif. Hanya saja jangan gunakan teks jangkar yang dioptimalkan untuk tautan ini. Sekelompok situs hanya menjadi jaringan blog pribadi ketika tujuan utamanya adalah untuk membangun tautan.